Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali memasuki minggu yang baru dan kita percaya bahwa anugerahnya senantiasa ada bagi setiap kita. Dan biarlah ketika Tuhan bersama-sama dengan kita mau jalani kehidupan dengan percaya bahwa pertolongannya akan tepat pada waktunya. Bersama-sama kita akan mengawali hari ini dengan memujikan PKJ 239. PKJ 239 bait pertama dan kedua perubahan besar. PKJ 239 perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa mau ombak, mau tantangan bisa kami lewati kalau Tuhan ada di hati kami. Dan sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan agar kami mengerti dan memahami. Kami serahkan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka bacaan kita yang selanjutnya dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai yang ke 27. Dengarkanlah sabda Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Mengeluh itu manusiawi sekali ya. Siapa yang gak pernah mengeluh dalam hidup ini? Keluhan itu biasanya ditujukan kepada pihak yang dianggap lebih berkuasa. Keluhan bisa saja wajar, punya dasar, tapi juga keluhan itu sebagai bentuk misalnya ya, ada pihak yang menurut kita harusnya menyediakan kebutuhan itu tapi gagal melakukannya. Nah, termasuk orang Israel. Orang Israel merasa Allah gagal. Wah, hebat ya. Jadi orang Israel itu bersungut-sungut ada alasannya apa tuh? Karena dia merasa Tuhan gagal. Tapi pertanyaannya, emang Tuhan bisa gagal ya? Tapi tadi hebatnya orang Israel tuh bersungut-sungut gara-gara merasa Tuhan gagal, luar biasa. Air minum harusnya layak, Tuhan ini air harusnya manis loh. Kok bisa pahit? Kira-kira kita kalau di posisi Tuhan apa yang kita rasakan? Ada nih ya bangsa kita sertai,
tiba-tiba dengan gayanya songong gitu ya. Ini kok ini pahit, mengeluh. Kenapa sih gini? Ah, Tuhan ini pelin plan. Tuhan ini nggak bisa dipercaya. Katanya menyertai, tapi ternyata tidak menyertai. Gitu ya keluhannya umat bersungut-sungut. Jadi mereka punya alasan, kami bersungut-sungut karena Tuhan pelin plan. Karena Tuhan itu nggak jelas. Biasanya menyertai udah jelas, kalau laut aja dibelah sama Tuhan, masa air nih pakai ada pahit-pahitnya, gimana sih Tuhan? Tapi kalau kita di posisi Tuhan, kira-kira melihat bangsa yang bersungut-sungut ini songongnya luar biasa, belum percaya, belum beriman, udah banyak ngeluh aja, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Kita nggak sadar ya, ketika bahkan Tuhan di perjanjian lama sebenarnya sudah kayak Tuhan di perjanjian baru. Banyak Allahnya Tuhan tuh, banyak sabarnya ngadepin orang Israel. Makanya kalau Tuhan marah tuh wajar banget ngadepin bangsa yang yang nggak bisa diatur, yang semaunya ini. Sehingga yang menarik adalah karena Tuhan udah tahu nih umatnya itu ya kerjaan yang ngeluh, kerjaannya bersungut-sungut, sama Tuhan dikerjain. Jadi Tuhan tuh juga iseng loh. Jangan bilang Tuhan tuh cuma lempeng-lempeng aja, enggak. Tuhan tuh juga iseng. Karena biasanya sosok yang cerdik dan bijaksana dan cerdas itu iseng. Karena si iseng itu kan ada menguji gitu ya, menguji bener nggak nih umat. Karena dia tahu nih umatnya kerjanya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit songong gitu, karena udah dikerjain aja sekalian gitu kan ya. Kita mau tanya, masa Tuhan ngerjain umatnya? Oh, emang nggak boleh? Kalau kita ditanya sekarang, emang Tuhan nggak boleh isengin umatnya? Suka-suka Tuhan, dia Tuhan. Siapa hak kita ngelarang-larang dia mau iseng? Sampai akhirnya tadi pertama dibikin pahit, udah tahu ya. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba Tuhan udah tahu nih umat mau lewat sini, udah pasti kan akhirnya biasa normal gitu, tapi diisengin dulu sama Tuhan. Kemudian ketika udah mengeluh bersungut-sungut, baru datang lagi dikasih kayu, airnya menjadi manis. Jadi kehebatan Tuhan ini adalah sebenarnya menguji umat itu untuk membuat umat tuh sadar gitu ya. Siapa sih kamu sampai sosok ngatur Tuhan gitu? Kadang-kadang kita kan maunya mengatur. Nggak usah umat ya, bangsa Indonesia tuh juga mentang-mentang demokrasi, seenaknya aja ngatur pemerintah gitu kan. Bilangnya kami udah melakukan ini, ditanya pemerintah tuh makan gaji buta, makan duit rakyat. Pertanyaannya sih, itu udah bayar pajak belum? Udah, pajak dagang, pajak rumah, pajak penghasilan udah belum? Gitu kan. Banyak hal yang kita nggak lakukan. Itu BPJS, oh saya nggak pakai BPJS, pakai asuransi. Kalau kita rindu untuk membangun instansi-instansi medis ya, kita harus juga lakukan. Kita tuh sering kali nuntut lebih banyak daripada melakukan gitu. Kita nuntut atas tapi kita tidak melakukan apa yang jadi kewajiban kita. Sehingga pelariannya dari tidak melakukan kewajiban, lari dari tanggung jawab, adalah mengeluh. Paling gampang mengeluh, lempar tanggung jawab aja. Itu kan tanggung jawabnya yang di atas. Itu kan tanggung jawabnya Tuhan. Kita paling suka gitu kan. Ini kan kerjanya Tuhan, harusnya Tuhan tanggung jawab. Wah, padahal kita yang bikin salah. Nyalain Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan sabar aja sih ngadepin kita gitu ya. Semoga dari ini kita juga belajar. Kalau kita lagi ada pergumulan, masalah, kita lihat dulu nih. Saya nih ngeluh gara-gara lari dari tanggung jawab apa gitu. Kita cek dulu. Nggak mungkin deh masalah itu gara-gara Tuhan, tuh nggak mungkin. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Tapi kalau masalah itu mentok, bukan karena Tuhan, karena kitanya. Entah kita kurang percaya, kurang sabar, kitanya banyak mengeluh daripada mengerjakan, banyak nyuruh tapi nggak melakukan. Semoga hari ini kita lebih banyak bersyukur dan mengerjakan bagian kita. Nggak usah sibuk bilang Tuhan mana gitu. Kurangin mengeluh lah. Karena Tuhan tuh udah nggak perlu didikte tentang hidup kita. Dan sebenarnya tanpa kita minta pun Tuhan udah sediakan yang baik. Sehingga biarlah hari ini kita jadi orang-orang yang berhentilah mengeluh, berhenti bersungut-sungut. Buat apa mengeluh bersungut-sungut gitu ya? Kalau itu berarti kita mau menguji Tuhan. Jangan pernah menguji Tuhan. Kalau kita berani-berani menguji Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan ujian yang jauh lebih kuat. Supaya apa? Supaya kita sadar Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang diri kami. Kami ini orang yang gampang mengeluh, gampang menuntut, minta orang, minta Tuhan, minta di sekitar kami semua menjadi seperti yang kami mau.
Tapi biarlah kami juga menjadi orang yang mampu menolong orang, bersyukur dengan keadaan, dan mengerjakan bagian kami dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.